Selamat bertemu kembali di belajar basis data. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum ya, praktikum terkait pembuatan database atau basis data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabel. Ya, ini ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah dan tabel mata kuliah dan mahasiswa. Nah, tabel-tabel ini disimpan di dalam sebuah database, kita sebut namanya database KRS. Jadi ini adalah kasus untuk proses KRS, jadi di mana seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian di pertemuan kemarin juga kita sudah lakukan proses relasi dengan menggunakan designer, ya. Kita sudah relasikan di mana terlihat tabel mata kuliah itu terelasi dengan tabel mata kuliah mahasiswa. Begitu juga tabel mahasiswa terelasi dengan tabel mata kuliah mahasiswa. Dengan asumsi bahwa satu orang mahasiswa ataupun beberapa mahasiswa itu bisa mengambil beberapa mata kuliah. Ya, begitu juga bisa juga kita asumsikan dari sudut pandang mata kuliah satu mata kuliah itu bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Nah, di kasus hari ini kita masih melanjutkan tentang transaksi KRS ini, di mana seorang dosen, kita akan menambahkan nanti dosen, ya di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya KRS yang mahasiswa tadi kita menambahkan informasi baru, di mana ada informasi tentang dosen. Dosen ini dapat mengajar satu atau beberapa mata kuliah. Kemudian ada informasi nilai, di mana setiap nilai yang sudah diambil mahasiswa itu nanti akan mempunyai nilai akhirnya berapa. Seperti itu. Nah, ini semua akan kita implementasikan di dalam praktikum kita kali ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan informasi yang pertama adalah terkait tentang dosen. Ya, terkait tentang dosen. Artinya kita butuh sebuah tabel baru. Saya buat di dalam DBKRS ini sebuah tabel baru ya. Saya tulis di sini new. Oke, saya sebut tabelnya dengan nama TBL dosen. Oke. Ya, nah saya buat di sini ada ID. Ya, oke, saya setting 10 digit. Saya setting dia sebagai auto increment. Ya, di sebelah sini ada auto increment. Oke, biar dia nanti auto number ya, auto increment itu, jadi nanti otomatis. Kemudian saya tulis, katakanlah ada nomor induk dosen, ya ini IDN, tipenya parchar. Oke, saya asumsikan 20 digit. Kemudian ada nama dosennya siapa. Ya, nama dosennya. Ini juga saya setting sebagai parchar. Saya setting kira-kira 25 karakter. Kemudian alamat, ya, alamat dosennya di mana. Oke, saya setting alamatnya 30. Nah, informasi lain nanti seperjalanan ketika kita sudah membuat kita bisa tambahkan. Oke, nah ini saya save. Kita lihat di sini di strukturnya. Oke, kita sudah punya NIDN, ya, kita sudah punya NIDN, punya ID, auto increment dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya, kalau kita lihat di tabel mahasiswa, ketika kita mau membuat dia relasi, ya, ketika kita mau membuat relasi, kita lihat di strukturnya, kita harus menambahkan yang tanda kunci ini sebagai, ini adalah ciri indeks. Ya, jadi kita harus menentukan ini sebagai indeks. Jadi selain sebagai primary key, ada juga indeks-indeks yang nanti akan digunakan sebagai relasi pembentuknya. Oke, kita balik ke tabel dosen yang sudah dibuat tadi. Oke. Di struktur tabel dosen ini, kita setting ID-nya yang auto number tadi, auto increment ini sebagai, kita tambahkan sebagai indexing di sini. Oke, oke, dia muncul ya. Bisa juga NIDN-nya kalau kita mau, kita bisa tambahkan sebagai indexing juga. Oke, nah kita sudah punya tabel dosen yang baru. Nah, pertanyaannya adalah tadi itu di sini ya, pertanyaannya adalah bahwa dosen ini terhadap mata kuliah itu ada relasinya mata kuliah. Ya,
terhadap mata kuliah. Jadi bagaimana cara kita membentuk relasinya ini? Kita ingat bahwa asumsi kita bahwa satu orang dosen ini bisa mengajar beberapa mata kuliah, katakanlah N mata kuliah. Begitu juga kalau dari sudut pandang mata kuliah, ini kan satu dosen, berarti saya tulis gini ya, satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah MTK. Begitu juga sebaliknya, satu mata kuliah bisa diajar, beberapa mata kuliah bisa diajar oleh beberapa dosen, oleh satu orang dosen, ya, seperti itu. Nah, berarti relasi yang akan kita bangun itu adalah antara mata kuliah dengan dosen, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meletakkannya? Saya buat tabelnya dulu ya di sini ya. Oke. Misalkan gini, sebelum kita lari gitu. Misalkan kita tadi punya ID, NIDN. Oke, misalkan kita punya tabel ya, NIDN, ID, NIDN, nama sama alamat. Oke, ini tabel dosen nih ya, tabel dosen. Kemudian kita cek lagi yang tadi, yang mata kuliah tadi. Oke, kita punya ID, kode ya. Kita punya di sini adalah ID, kode mata kuliah. Kemudian nama mata kuliah dan SKS. Nama mata kuliah dan SKS-nya berapa di sini. Oke. Nah, ini saya bentuk dulu biar rapi ya. Oke. Nah, saya misalkan di sini kodenya tadi itu 1 2 3 4 A1 A2 A3A ya. A1, di sini A1 kode mata kuliahnya, di sini A2, di sini A3. Oke. Ini ID-nya 1 2 3. Mata kuliahnya adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Oke. SKS-nya saya setting 322 ya. 3 SKS dengan 2 SKS. 3 SKS, 2 SKS, 2 SKS. Oke. Nah, ini kita sudah punya tabel, namanya tabel mata kuliah. Ini mata kuliah. Oke. Di sini NIDN-nya saya tulis 1 NIDN-nya, misalkan NIDN-nya dosen yang pertama 04, 01, 03, 76, 01. Katakanlah nama dosennya adalah Marsani Aspi, ya, nama saya. Oke. Alamatnya kita asumsikan Cirebon ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya punya NIDN 04, 01, 03, 06, 0 ya 80, 01. Misalkan di sini. 01, 06, 80, 01. Nah, misalkan di sini katakanlah Lena Magdalena. Oke, ini Cirebon juga. Oke, kita punya 3 lagi asumsi 04, 29, 03, 73, 70, 01. Amroni misalkan di sini. Kita set ya. Oke, Amroni. Oke, ini Cirebon. Nah, kita sudah punya tabel, katakanlah isinya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi itu satu, bagaimana satu orang dosen mengajar beberapa MTK. Nah, di sini kita asumsikan, misalkan saya, ya, dosen dengan nama Marsani Aspi mengajar matematika. Oke, 1 ya. Kemudian saya ternyata diminta juga mengajar bahasa Indonesia di sini. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, saya tambahkan lagi ya biar kode mata kuliahnya agak banyak di sini ya. A4 katakanlah akuntansi.
Oke, ini saya setting. Nah, kemudian di sini ada dosen dengan nama Amroni, ya, mengajar akuntansi. Nah, ini. Oke, akuntansi. Kemudian dosen dengan nama Magdalena mengajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dosen dengan nama Marsani Aspi, ini ada 2 mata kuliah. Ya, sedangkan yang lain-lainnya Pak Amroni dan Lena itu ngajarnya satu. Nah, bagaimana cara membuat relasinya? Nah, ingat ya konsep di awal saya sampaikan, ketika kita mau merelasikan, berarti primary key dari masing-masing tabel ini kan, primary key-nya, ID, ini bisa jadi kita referensikan ke dalam tabel yang ingin kita relasikan. Berarti kalau dosen mengajar, kita bisa relasikan di sini. ID dosen. Ya, jadi bisa kita relasikan. Jadi nanti ketika kita tambahkan sebuah garis gitu ya. Nah, kita gariskan ini. Nah, ini ke sini ya, ke ID dosen ini. Gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini ID ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, kalau misalkan model seperti ini, kalau kita pindahkan, misalkan matematika yang ngajar siapa tadi? Oh, yang ngajar adalah Marsani Aspi, kodenya 1 di sini. Kemudian dia ngajar bahasa Indonesia juga, berarti 1 di sini. Kemudian yang akuntansi siapa? Yang ngajar akuntansi, Amroni, itu nomornya 3 ID-nya. Kemudian yang bahasa Inggris siapa? Lena Magdalena, ID-nya 2. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ke depan kita tambahkan mata kuliah baru, A5, misalkan katakanlah pemrograman web, ya, pemrograman web. Yang ngajar katakanlah dosen, katakanlah Bu Lena, berarti ini bisa 2 lagi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jika ada dosen baru di sini, nomor 4, ya, 04, 04, 01, 03, 04, 780, 02, misalkan ini. Nah, ini ada dosen baru, katakanlah namanya Kusnadi ya, misalkan di sini kita bilang dia mengajar juga mata kuliah yang sama, ya, katakan ya 6, misalkan ngajar lagi mata kuliah baru, mata kuliah yang sama, pemrograman web ini ada 2 kelas paralelnya. Berarti harus punya kode mata kuliah baru kita di sini. Nggak mungkin kalau kita tulis A5 lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini pemrograman web nanti. Di sini ada kelasnya, jumlahnya 4. Nah, pengajarnya adalah berapa? Pengajarnya 4 di sini. Gitu. Jadi, di sini akan terjadi penambahan di sini. Artinya, kode mata kuliah ini akan berulang terus di sini. Ya, jadi pemrograman web yang pertama dengan pemrograman web yang kedua ini dianggap beda. Misalkan contoh, pemrograman web ini untuk yang SI misalkan. Nah, sedangkan ini adalah pemrograman web untuk yang TI. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mungkin jadi seperti ini relasi yang terbentuk. Ya, tapi kalau pemrograman web ini semua prodinya bergabung dari sini, ada beberapa dosen, tetap harus dipisahkan, tetap harus dilakukan pemisahan antara ini. Nah, ini berarti kita sudah buat ini relasi di sini. Ya. Oke, berarti ini nanti kalau ditanyain saya ngajar apa saja? Ini ngajarnya matematika sama bahasa Indonesia. Ya, maka ini saya tandain di sini. Warnanya beda. Nah, seperti itu. Kemudian yang mengajar bahasa Inggris siapa? Bahasa Inggris itu belum ada. Oke, bahasa Inggris kosong. Akuntansi Pak Amroni misalkan di sini. Oke. Nah, ini kita samakan kodenya di sini. Terus kemudian Marsani tadi kita something namanya ini. Oke. Kemudian yang kedua pemrograman web. Dosen kedua berarti ini Bu Lena. Ini kita setting namanya Jo. Nah, ini. Sedangkan Kusnadi mengajar pemrograman web yang ini. Kita lihat nih kodenya 4, di sini 4, 2 yang ini adalah 2 yang ini. Akuntansi 3, nih 3. Sedangkan yang ini 1 ya. Berarti Bu Lena ini ada 2 ya. Berarti ini 1 bahasa Inggris dia ngajar juga.
Bahasa Inggrisnya kita setting ini. Oke. Nah, seperti ini relasinya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini tadi, maka di tabel mata kuliah ini kita bisa menambahkan sebuah field baru. Kita tambahkan field baru ini ya, di bagian ini. Add one column after apa? After keterangan. Kita bisa tambahkan di sini. Just kalau kita mau. Nah, di sini kita kasih ID dosen. ID dosen. Oke, kita setting namanya integer 10. Oke, kita save. Dah. Kemudian kita balik lagi ke struktur tabel tadi. Oke, ID dosen ini bisa aja kita tambahkan indexing. Oke. Kemudian baru kita balik lagi ke proses tabel tadi yang relasi tadi. Ingat ya, nih kita chatting di sini designer. Kemudian kita tarik ya relasi yang akan kita bentuk. Oke, ke hadap mata kuliah. Berarti ID dosen ini create relasi. Oke, ini ID dosen, select ID ininya. Oke, kita setting cascaded. Cascaded. Oke. Awas nih. Could not be add, cannot reference. Oke. Nah, ini ada salah di sini. Nah, kita cek dulu di sini. Kita tambahkan dulu di mata kuliahnya tadi kode-kode dosennya yang belum ada nih. Kita tambahkan dulu. Berarti ini saya insert ya, edit ya berarti ya. Sorry. Ini saya edit. Oke, ini saya tambahkan ini 1. Sorry, dosennya dulu ya. Dosennya dulu belum kita tambahkan di sini. Ya, sorry. Insert dulu ya dosennya dulu. Kita setting di sini ya tadi ya. Dosennya kita ambil di sini. Kode 1, ya ini NIDN-nya 0401037601. Nama dosennya Marsani Aspi. Oke. Alamatnya Cirebon. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi ya kode dosen yang barunya. Ini katakanlah ini, kita copy ke sini. Kemudian kita copy lagi ini. Ini kita copy ke sini. Kita kasih namanya Cirebon. Tadi error itu karena belum ada datanya ya. Oke, kita tambah lagi, kita insert lagi. Kita tambah lagi dosen yang ketiganya. Cirebon. Kita tambah dosen yang keempat. Cirebon. Oke. Oke, kita coba di sini jalankan. Kita browse, kita sudah punya 4 dosen. Ya. Nah, sekarang kita balik ke mata kuliah tadi. Oke. Nah, ya. Mata kuliah ini kita setting yang bahasa Inggris itu yang ngajar siapa bahasa Inggris. Tadi itu. Bahasa Inggris itu yang ngajar 2 ya. Bahasa Inggris 2, bahasa Indonesianya 1. Oke. Berarti ini kita setting bahasa Inggrisnya kodenya 2. Oke. Ini 2. Oke, kemudian ininya kita setting 1. Oke. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita balik ke relasi tadi. Oke. Kita cek di relasinya tadi. Tadi kita udah buat mata kuliah tadi itu konsepnya di sini. Kita setting create relationship. ID ini kita relasikan ke hadap ID dosen ini. Ini cascade, kita cascade. Just, nah kita sudah dapat nih. Nah, ini, oke, ya. Nah, ini kita sudah menambahkan sebuah dosen, informasi dosen yang mengajar mata kuliahnya. Sekarang kita coba balik ke mata kuliah ini, kita tambahkan dosen baru di sini, di mata kuliah ini. Saya menambahkan sebuah mata kuliah baru, oke, mata kuliah baru.
katakanlah A4 ya. Saya sebut pemrograman web. SKS-nya saya setting 4. Keterangannya misalkan online. Nah, ID dosen yang ngajar siapa dari sini? Saya pilih misalkan dosen dengan nomor ID 2. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi A5. Katakanlah namanya akuntansi. Saya setting SKS-nya 3. Oke. Online. Saya kasih ID dosen yang mengajar adalah 3. Oke. Terus saya go. Oke, kita lihat di datanya. Nah, ketemu nih. Ya, di sini berarti dosen-dosennya nih kita udah tahu nih. Jadi ini kalau saya klik di sini tuh ID-nya 1, dia akan menunjukkan ke dosennya siapa. Ya, kalau saya klik dosen yang ngajarnya ini di sini ada 2 nih. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini saya klik di sini. Nah, dia muncul 2 ID-nya. Oke, berarti kita sudah buat kasus yang pertama ini, membuat relasi dengan menambahkan dosen, kita udah ketemu nih. Ya, jadi satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Begitu juga nanti kalau misalkan Pak, mata kuliah yang sama ini diajar oleh dosen. Nah, bisa jadi ID mata kuliah ini yang kita tempelkan ke dalam dosen ini. Berarti kalau kasusnya seperti itu, kita tidak bisa membuat ini. Maka yang ditambahkan di sini adalah di sininya nanti. Nah, di sini ada ID dosennya. Ya. Jadi nanti kasusnya kita lewat dulu itu. Itu satu. Jadi kita asumsikan bahwa setiap prodi itu satu mata kuliah itu dia memiliki istilahnya tidak ada kelas paralelnya. Jadi misalkan digabung kelasnya, kelas gabungan seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan nanti ada subnya, kita bisa nambahkan di sini ID dosen. Nanti ID dosen tuh ngikut mata kuliah yang diajarkan ini, siapa ID dosen-dosennya. Seperti itu. Oke? Ya. Nah, sekarang untuk kasus yang ke-1 tadi ya, sekarang kita mau menambahkan informasi nilai. Artinya setiap nilai mata kuliah yang sudah tadi itu dia punya nilai. Nah, kita perhatikan dari tabel yang sudah kita buat ini. Ya. Nah, itu dia melekat kemana? Di mata kuliah kah? Di mahasiswa kah? Atau di dosen? Nah, posisi relasi itu semuanya ada di dalam tabel mata kuliah relasi ini kalau kita lihat tadi di sini. Jadi ketemunya itu ada di MTK mahasiswa ini. Di tabel MTK mahasiswa. Nih, kita buka di sini MTK mahasiswa. Kalau kita lihat di sini, mahasiswa 1, dia ngambil 3 mata kuliah. Mahasiswa yang kedua, dia ngambil 2 mata kuliah. Mahasiswa 3 ngambil 2 mata kuliah. Nah, berarti kita bisa nambahkan sebuah struktur baru di sini kalau kita mau. Ya, kita bisa nambahkan sebuah kolom baru di bawah ID mata kuliah ini kita bisa nambahkan nilainya berapa? Nilai akhirnya. Oke, kita setting ABC ya, berarti pakai parchar ya, kira-kira 10 lah parcharnya. Kita save. Oke. Nah, sekarang kita lihat di isian di sini. Misalkan si mahasiswa 1 ini ya, dia ngambil mata kuliah 1, dia nilainya dapatnya A. Nah, ini kita setting A. Ini A. Oke. Nah, gitu. Kalau misalkan mahasiswa yang lainnya ini, ya, nah, kita kan, dia dapatnya, oke, ini dapatnya C. Go. Oke, nih. Mata kuliah ini dia dapatnya, katakanlah D. Oke. Mata kuliah yang ini juga kita setting nilainya dia dapatnya katakanlah C. Oke. Mata kuliah yang mahasiswa yang kedua dia dapatnya D. Oke. Oke, dan mahasiswa yang terakhir ya, untuk mata kuliah kedua dia dapatnya katakanlah A. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat mahasiswa 1 dengan mata kuliah yang diambil dia dapat A.
mahasiswa satu mata kuliah keduanya dia dapat D. Mahasiswa pertama dengan nilai mata kuliah ketiga dia dapatnya C. Mahasiswa kedua mata kuliah kedua dia dapatnya C. Mata kuliahnya apa? Bisa kita klik di sini. Gitu. Tuh, bahasa Inggris. Ya, dosennya ngajar siapa? 2. Dosennya ini bisa kita klik. Siapa sih yang ngajar bahasa Inggris? Kita cek di sini 2. Oh, Bu Lena ternyata. Nah, itu bisa kita buat relasi. Jadi kita nggak perlu membuat relasi lagi. Cukup menambahkan informasi baru di dalam tabel yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ya. Kita sudah buat yang pertama itu bagaimana membuat informasi baru antara dosen dengan mata kuliah. Yang kedua adalah kita bisa menambahkan sebuah informasi nilai buat untuk setiap mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa ya mata kuliahnya. Nah, silakan dikasih komentar di proses ini ya untuk kasus-kasus yang lain. Sebenarnya ada sisi-sisi yang bisa dikritisi di dalam penjelasan ini. Itu aja dari saya ya. Silakan dikasih komentar di paling bawah jika ada hal yang belum jelas. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai ketemu kembali.